Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu bentuk dari pasar keuangan, yaitu dinamakan pasar modal. Jadi di sini secara rinci saya akan bahas peranan dari pasar modal tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk kepada slide selanjutnya. Pasar modal. Jadi dari pengertiannya, sebenarnya pasar modal itu definisinya adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau sekuritas yang sifatnya adalah jangka panjang dan dapat diperjualbelikan. Nah, dari definisi ini pun sudah bisa kita bedakan antara pasar modal dan pasar uang. Karena jika kita kembali lagi dari jenis-jenis pasar keuangan, itu terbagi menjadi dua, yaitu ada pasar modal dan ada pasar uang. Nah, pasar modal ini kalau kita lihat dari jangka waktu, memang menjualkan instrumen-instrumen atau produk-produk keuangan yang sifatnya jangka panjang atau sifatnya itu long term. Bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, atau bahkan tak terhingga. Sedangkan kalau pasar uang, itu adalah instrumen yang diperjualbelikan itu bersifat jangka pendek. Jadi, bisa terdiri dari instrumen yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau 1 tahun. Contohnya misalkan seperti commercial paper, SBI, sertifikat Bank Indonesia, kemudian ada treasury bills. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari pasar uang. Nah, untuk lebih jelasnya terkait instrumen-instrumen apa saja yang ada di pasar modal, di sini kita harus diketahui dulu ya. Kita harus ketahui dulu sebenarnya apa saja sih instrumen yang dijualkan di pasar modal berdasarkan karakteristiknya. Jadi, untuk instrumen jangka panjang yang diperjualbelikan di pasar modal itu bisa berupa hutang dan modal sendiri. Jadi, kalau dari karakteristik itu adalah berupa hutang dan juga modal sendiri atau disebut juga dengan ekuitas. Dimana kalau hutang itu adalah instrumen yang memiliki jatuh tempo. Jadi di sini sudah diketahui ketika kita membeli instrumen yang karakteristiknya adalah berupa hutang, maka di sini akan ada jatuh temponya, bisa 5 tahun atau 10 tahun. Dengan pastinya kita mengharapkan keuntungan yang juga berasal dari hutang tersebut. Nah, kemudian kalau untuk modal sendiri, ini jangka waktunya itu bisa tidak terhingga. Maksudnya di sini adalah selama kita terus menyetorkan modal atau memegang instrumen tersebut dalam bentuk modal sendiri atau ekuitas, selama kita tidak jual produk tersebut atau instrumen tersebut, kita akan tetap menjadi pemilik instrumen pasar modal tersebut. Nah, selanjutnya, mengapa pasar modal? Jadi, untuk yang pertama, pasar modal itu dapat menjalankan fungsi keuangan. Jadi seperti kita tahu, fungsi-fungsi dari keuangan itu salah satunya adalah keputusan investasi. Nah, keputusan investasi di sini berkaitan dengan seorang pemilik modal atau seorang yang memiliki dana gitu ya, modal itu menginvestasikan kelebihan dana mereka yang mereka miliki dan mengharapkan adanya keuntungan setelah mereka menginvestasikan modalnya ke perusahaan yang membutuhkan. Jadi dengan harapan mereka mendapatkan keuntungan dari hasil investasi yang mereka lakukan. Nah, jika investor atau pemilik dana ini sudah menyetorkan dananya ke perusahaan yang membutuhkan ke pendanaan, maka perusahaan tersebut bisa menjalankan aktivitas operasionalnya atau memproduksi barangnya itu
dengan lebih lancar dan mudah dikarenakan mereka mendapatkan pendanaan dan bisa menjalankan aktivitas produksinya. Nah, untuk poin yang pertama juga ini akan berkaitan dengan poin yang kedua, di mana pada pasar modal tersebut itu adalah juga tempat bertemunya pihak defisit dan pihak surplus, di mana pihak defisit ini adalah pihak-pihak yang kekurangan dana, sedangkan pihak yang surplus ini adalah pihak yang kelebihan dana. Nah, pasar modal ini menjadi wadah yang memfasilitasi tempat bertemunya pihak-pihak tersebut antara pihak defisit dan pihak surplus, supaya pihak surplus ini bisa mengalokasikan dananya atau kelebihan dananya itu secara efektif dengan cara menyetorkan kepada pihak-pihak yang kekurangan dana, namun pihak ini sudah bisa dipastikan memiliki masa depan atau prospek yang bagus atau perusahaan yang bagus. Jadi kita mempercayakan mereka untuk mengelola dana kita, sehingga setelah mereka menghasilkan produksi atau menghasilkan produk, nah, dan kemudian akan ada laba di perusahaan tersebut, dan laba tersebut diharapkan bisa dibagikan kepada pihak yang menyetorkan dananya atau pihak yang surplus tadi. Nah, kemudian terdapat daya tarik yang mendasari mengapa pasar modal itu patut kita coba sebagai salah satu alternatif untuk mengelola atau mengalokasikan kelebihan dana kita. Untuk yang pertama, itu adalah pasar modal sebagai alternatif penghimpun dana selain bank. Nah, di sini pada umumnya ya, sebenarnya di negara-negara, banyak negara memang bank itu adalah menjadi lembaga yang paling dominan memang dalam hal sektor keuangan, di mana kita bisa menghimpun dan menyalurkan, di mana tugas bank ya, peran bank itu menghimpun dan menyalurkan pendanaan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Jadi kan kalau menghimpun itu dalam bentuk tabungan, deposito, jadi kita meminta bank itu untuk menyimpan uang kita. Kemudian kalau menyalurkan itu adalah kita si pihak bank ini menyalurkan atau memberikan pendanaan bagi perusahaan-perusahaan atau individu yang memang membutuhkan pendanaan, dan ini menjadi hal yang paling dominan di setiap mungkin di banyak negara, peran bank tersebut. Nah, sekarang mungkin fokus kita akan membahas tentang penyaluran dana ya, karena bank itu kan sebenarnya salah satu fungsinya itu adalah penyaluran dana. Nah, dana yang disalurkan itu adalah dalam bentuk kredit. Nah, di sini yang menjadi masalah adalah ketika kita mengajukan kredit itu pasti ada batasan. Jadi tidak boleh mengajukan kredit dalam jumlah yang besar, atau di situ ada limit yang pastinya sudah disesuaikan dengan kemampuan bagi para peminjam. Jadi harus berapa limitnya. Karena di sini kalau ternyata tidak ada batasan dalam penggunaan kredit, otomatis bank ini akan merugi karena ditakutkan akan menghadapi resiko yang namanya resiko kredit, yaitu pihak nasabah yang tidak bisa membayarkan pinjaman mereka kepada bank. Jadi istilahnya kayak gagal bayar. Nah, makanya di sini perlu adanya batasan dalam penyaluran dana dalam bentuk kredit tersebut. Nah, dengan adanya pasar modal sebenarnya itu menjadi alternatif lain selain bank yang bisa kita manfaatkan atau perusahaan manfaatkan untuk mencari pendanaan. Nah, selanjutnya yang menjadi daya tarik yang kedua adalah pemodal memiliki berbagai pilihan investasi sesuai dengan preferensi resiko pemodal masing-masing. Jadi kalau di bank produk-produknya itu ya lumayan terbatas ya, hanya tabungan, misalkan deposito atau investasi properti. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari produk-produk bank. Nah, sedangkan di pasar modal itu memiliki produk-produk yang beragam. Contohnya di sini ada saham, kemudian ada obligasi, reksadana, dan di sini tiap-tiap
instrumen itu memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada saham biasa, ada saham preferen, terus macam-macam obligasi, ada obligasi perusahaan gitu ya, perusahaan swasta, ada obligasi pemerintah, terus obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah luar negeri gitu ya, jadi pemerintah asing. Nah, reksadana di sini juga bermacam-macam, ada reksadana saham, ada reksadana obligasi, ada reksadana campuran, yang berarti ini campuran antara saham, obligasi, ada reksadana pasar uang. Nah, di sini banyak jenis-jenisnya dan bisa disesuaikan dengan preferensi resiko masing-masing pemodal atau di sini berarti adalah investor. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang lembaga dan profesi penunjang dari pasar modal. Jadi secara sederhananya ini merupakan pihak-pihak yang ada dan harus ada di dalam kegiatan pasar modal. Jadi untuk yang pertama di sini adalah lembaga penunjang pasar modal. Jadi kalau dari pengertiannya, lembaga penunjang pasar modal itu adalah lembaga yang mendukung pengoperasian pasar modal dan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat umum. Nah, di lembaga penunjang pasar modal ini pada umumnya terdiri dari 4 poin, yaitu bank kustodian, kemudian biro administrasi efek, wali amanat, dan pemeringkat efek. Jadi kalau kita bisa bahas satu persatu, jadi di sini bank kustodian itu adalah bank yang mendapatkan persetujuan dari OJK untuk bertindak sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan sekuritas atau efek yang berkaitan dengan efek pasar modal gitu. Jadi di sini adalah sebenarnya tempat menyimpan rekening dana investor gitu ya. Penyimpanan rekening dana investor. Jadi ketika kita berinvestasi di pasar modal gitu ya, dalam bentuk misalnya saham atau obligasi atau reksadana, nah modal atau dana yang kita alokasikan tersebut, yang kita setor, itu disimpan di dalam rekening dana investor yang ada di bank kustodian. Jadi ini memang khusus untuk tempat penitipan dana investor, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah biro administrasi efek, di mana biro administrasi efek ini berperan sebagai penyelenggara kegiatan usaha gitu ya, penyelenggara kegiatan usaha berdasarkan kontak dengan perusahaan untuk pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek gitu, atau berkaitan dengan produk ya. Efek itu adalah produk pasar modal. Jadi ini sifatnya sebagai pencatatan terkait misalkan penerbitan saham, penambahan penerbitan saham, berapa lembar yang diterbitkan gitu. Jadi yang memang berkaitan dengan pencatatan instrumen atau produk dari pasar modal. Kemudian yang ketiga itu adalah wali amanat. Nah, wali amanat di sini adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang sekuritas atau pemegang produk pasar modal. Nah, khususnya produk yang bersifat utang. Tadi kan produknya kalau kita bahas sebelumnya ada yang bentuknya itu modal atau modal sendiri atau ekuitas, ada juga yang berupa hutang. Nah, wali amanat di sini itu fokus kepada pihak-pihak yang memegang produk pasar modal dalam bentuk atau karakteristiknya itu berupa hutang, untuk melakukan misalkan penuntutan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi memang sebagai lembaga yang mewakili, lembaga perwakilan gitu ya. Perwakilan khususnya untuk instrumen-instrumen utang ya, yang sifatnya hutang seperti obligasi. Jadi sebagai wakil kita lah ketika misalkan ada tuntutan atau ada masalah ketika selama kita memegang
obligasi atau salah memegang surat utang. Nah, ini ada yang namanya wali amanat sebagai lembaga perwakilan jika terjadi sesuatu terus harus berurusan dengan pihak pengadilan seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya pemberikat efek. Jadi kalau pemberikat efek di sini adalah sebenarnya sifatnya itu sebagai penasihat investasi ya, perusahaan penasihat investasi yang melakukan kegiatan pemeringkatan. Jadi perusahaan ini yang memberikan rating gitu ya, memberikan rating kepada instrumen-instrumen pasar modal gitu. Jadi lembaga pemberikat efek ini bisa menilai nih kira-kira misalkan saham A itu peringkatnya seperti apa, atau misalkan dalam hal obligasi nanti kita bisa melihat sendiri sebenarnya peringkat obligasi berdasarkan misalkan dari kemampuan mereka membayar atau mengembalikan dana investor gitu. Jadi bisa dilihat dari ratingnya, kemampuan mereka agar tidak gagal bayar gitu, jadi menghadapi resiko gagal bayar dan sebagainya. Jadi nanti di rating supaya kita bisa melihat rating tiap-tiap surat utang atau obligasi. Nah, di sini contoh-contoh perusahaan atau lembaga independen yang memang khususnya sebagai pemeringkat efek, jadi yang memberikan rating kepada instrumen-instrumen pasar modal, diantaranya adalah ada PT Pevindo. Nah, ini sebagai perusahaan pemeringkat efek atau pemeringkat sekuritas. Ada juga Moody's ya. Moody's itu Moody's itu juga sebagai lembaga pemeringkat gitu. Terus juga ada S&P atau Standard & Poor's, di sini juga sebagai lembaga pemeringkat sekuritas atau efek. Nah, selanjutnya ada tambahan lagi nih, yaitu profesi pasar modal. Jadi kalau profesi pasar modal di sini adalah pihak-pihak yang terdaftar di OJK sebagai pendukung aktivitas pasar modal. Jadi supportingnya lah. Jadi profesi yang mendukungnya. Nah, di sini yang pertama itu ada akuntan. Jadi akuntan di sini adalah sebagai pemeriksa laporan keuangan perusahaan. Apakah sudah transparan gitu kan? Karena kan sebenarnya kalau udah kegiatan pasar modal, perusahaan itu dituntut harus menyediakan atau melampirkan laporan keuangan yang sifat transparan, tidak ada kecurangan. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua di sini yaitu profesi sebagai konsultan hukum. Jadi kalau konsultan hukum di sini dia sebagai ahli hukum ya, yang perannya itu ya dia memberikan pendapat terkait pendapat legal ya, pendapat hukum. Bisa dalam bentuk konsultasi gitu kan. Kemudian selanjutnya itu adalah penilai. Jadi kalau penilai di sini adalah pihak-pihak yang memberikan penilaian atas aset perusahaan yang terdaftar di OJK. Jadi dia yang menilai aset kita. Menilai aset-aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan di sini adalah perusahaan yang memang butuh dana, yang tadi melakukan kegiatan di pasar modal, yang menerbitkan saham atau obligasi di sini. Nah, kemudian yang keempat itu adalah notaris. Jadi notaris di sini sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik perusahaan yang terdaftar di OJK. Jadi misalkan data-data informasi terkait alamat kantor, kemudian wilayah kerja, terus sertifikasi, atau misalkan pencatatan dalam RUPS gitu ya, pencatatan ketika RUPS di sini kan adalah singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi notaris itu juga memiliki peran tadi ya dalam hal pencatatan dari segi administrasinya, administrasi perusahaan yang menerbitkan produk pasar modal gitu kan, seperti saham, obligasi, dan reksadana.
gitu. Terus terkait dengan wilayah kerjanya seperti apa, alamat kantor, keputusan-keputusan ada dalam RUPS dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini karena pasar modal juga menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya itu syariah, yaitu mereka melaksanakan kegiatan yang juga didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Jadi di sini memang ada ya seorang ahli yang khusus untuk menangani masalah pasar modal syariah. Jadi di sini ada ahli syariah pasar modal yang memang mereka ini punya pengetahuan gitu ya, pengetahuan dan wawasan terkait di bidang syariah gitu. Jadi bentuk apa, misalkan mekanisme apa yang haram, bagaimana kehalalan suatu produk gitu ya. Jadi ada screeningnya, misalkan perusahaan itu ingin terdaftar di indeks yang syariah di dalam pasar modal. Nah, apa syarat-syaratnya? Tidak boleh pendapatan bunganya itu berapa persen gitu, kemudian produknya itu juga harus produk yang halal dan sebagainya. Nah, ini ada ahli syariah yang memang mengetahui, mereka memiliki wawasan terkait dengan produk-produk yang memang boleh atau halal, terbilang halal gitu ya, dan juga memiliki pengalaman di bidang hukum-hukum syariah gitu, bagaimana hukumnya, apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini secara ringkas ya, ada sejarah pasar modal di Indonesia. Jadi sebenarnya pasar modal di Indonesia itu sudah cukup berdiri lama sekali ya. Jadi ketika zaman penjajahan pun ternyata sudah ada pasar modal. Bisa kita lihat di sini ternyata dimulai dari tahun 1900-an, yaitu 1912, ternyata terbentuk bursa efek yang memang dibentuk oleh VOC ya, oleh Belanda. Jadi ketika penjajahan Belanda ternyata sudah ada lembaga atau lembaga pasar modal yang yaitu bursa efek yang didirikan. Nah, kemudian tahun 1914 sampai 1970-an ini sebenarnya karena lagi masa penjajahan gitu kan. Jadi kondisi ekonomi, politik, sosial tuh memang lagi sangat-sangat labil gitu kan. Nah, di sini bursa efek akhirnya mengalami berbagai macam peristiwa karena ada perang, kemudian ada peraturan undang-undang gitu kan. Terus juga Belanda kan sebenarnya menjajahnya itu kan lama sekali ya. Jadi sudah pergantian pemerintahan, pergantian regulasi, pergantian kebijakan yang pada akhirnya ini juga berdampak pada kebijakan bursa efek pendiriannya. Nah, makanya di sini karena adanya ketidakstabilan tersebut, bursa efek di sini pada akhirnya menjadi tidak aktif, bahkan mengalami vakum sementara gitu, jadi tutup sementara. Itu sampai tahun 1970-an. Nah, selanjutnya pada 10 Agustus 1977, nah bursa efek ini akhirnya dibangkitkan lagi nih, diaktifkan lagi dan diresmikan oleh Presiden Soeharto, yaitu Presiden kedua Republik Indonesia, dan diciptakanlah lembaga yang mengawasi kegiatan pasar modal tersebut, kegiatan bursa efek, yaitu Bapepam. Jadi di sini singkatannya itu adalah Badan Pengawas Pasar Modal gitu. Nah, sekarang Bapepam itu sekarang menjadi OJK. Jadi dulunya itu OJK itu adalah Bapepam gitu ya. Nah, di sini akhirnya diganti namanya dan juga dia menjalankan fungsi dari Bapepam gitu. Karena kan OJK sebenarnya nggak hanya pasar modal aja ya, tapi juga perbankan, pengawasan perbankan juga menjadi tanggung jawab OJK. Nah, selanjutnya pada tahun 1977 sampai 1987 itu ternyata kegiatan pasar modal di bursa efek itu masih kurang aktif. Karena kalau kita lihat rentang waktunya ya, dari tahun 77 sampai 87 hanya 24 perusahaan yang tercatat di bursa efek. Jadi hanya 24 perusahaan yang listing, dan itu terus ya, nggak ada penambahan gitu. Jadi di sini terbilang masih kurang aktif lah pas kegiatan pasar modalnya. Nah, mungkin sebenarnya ini nyambung ke gimana caranya supaya kegiatan pasar modal itu bisa bangkit gitu. Karena ternyata setelah dianalisis gitu ya, kenapa kurang aktif? Karena di sini ternyata untuk
agar perusahaan itu bisa sampai ke bursa efek gitu ya, terdaftar bursa efek, itu kebijakannya atau persyaratannya itu sangatlah rumit gitu. Kebijakan dan persyaratannya itu sulit dan rumit. Makanya tidak bisa istilahnya kayak sangat ketat lah gitu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang berguguran atau tidak memenuhi standar yang pada akhirnya tidak bisa listing di bursa efek. Nah, pada akhirnya tahun 1987 sampai 1990, nah persyaratan untuk listing di bursa efek itu jadi mudah nih. Jadi perusahaan-perusahaan yang mau listing, yang mau tercatat perusahaan itu di bursa efek itu dimudahkan persyaratannya gitu. Dan pada saat itu pula perusahaan-perusahaan atau investor-investor asing itu juga dibolehkan untuk menginvestasikan dana mereka atau modal mereka ke bursa efek Indonesia. Nah kemudian, ini juga penting ya, tanggal 21 Desember itu adalah pendirian Pevindo. Tadi kita sempat bahas ya, Pevindo itu adalah lembaga pemeringkat yang memang tugasnya itu sebagai pemeringkat sekuritas gitu, yang memberikan rating dan penilaian setiap sekuritas yang ada di pasar modal. Nah kemudian pada tanggal 22 Mei sampai 95, nah ini ada pendirian JATS, jadi Jakarta Automated Trading System. Jadi sistemnya itu sudah tidak tradisional lagi, jadi bukan melalui pencatatan secara manual, tapi ketika ingin listing dan mekanisme kegiatan pasar modalnya itu lebih diperbarui lagi. Jadi secara digital lah, berbasisnya itu sekarang menjadi digital ya pada tahun itu, pada 22 Mei 1995. Nah kemudian pada tanggal 10 November tahun 1995 itu diciptakanlah UU atau undang-undang yang khusus membahas tentang pasar modal. Jadi isinya adalah kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan khusus secara spesifik tentang pasar modal. Kemudian pada 23 Desember tahun 1997 itu pendirian KASEI atau Custodian Central Efek Indonesia. Tadi kita juga sempat bahas ya, custodian itu memang bank gitu ya, atau lembaga yang menyimpan rekening dana investor, rekening dana nasabah yang menyetorkan atau menyimpan dana investasi mereka. Nah ini sekarang mungkin investor-investor sekarang itu udah punya istilahnya kayak nomor KASEI lah, nomor Custodian Central Efek Indonesia. Jadi kalau misalkan kita punya nomor, kita cek di situ ya, nomor KASEI-nya berapa, nanti kelihatan di situ kita investasi apa saja, punya produk pasar modalnya itu bentuknya apa saja, dan nominalnya itu berapa, seperti itu. Nah kemudian tanggal 30 November tahun 2007, nah ini bursa efek base itu adalah bursa efek Surabaya dan bursa efek Jakarta itu bergabung menjadi bursa efek Indonesia. Jadi ternyata tahun 2000-an dulu bursa efek itu tuh ada di mana-mana gitu. Jadi ada cabang di Jakarta, Surabaya, terus di beberapa wilayah lain gitu. Nah kemudian beberapa wilayah akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan bursa efek Jakarta, ada juga yang dengan bursa efek Surabaya, dan pada akhirnya tinggal 2 nih, bursa efek Surabaya dan bursa efek Jakarta. Nah pada tahun 2007, nah ini berdasarkan kebijakan ternyata pemerintah memutuskan untuk menggabungkan kedua bursa efek tersebut dan mengganti namanya menjadi Bursa Efek Indonesia. Sampai sekarang ya namanya Bursa Efek Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan IDX. Kalau kita suka lewat gedungnya itu kan di Sudirman itu gedung IDX atau gedung Bursa Efek Indonesia. Nah di sini terakhir itu tahun 2012 ya, tepatnya Januari. Nah tadi kan di sini saya sempat bahas tentang Bapepam. Nah Bapepam di sini namanya bukan lagi sebagai lembaga pengawas pasar modal gitu ya, tapi di sini OJK yang menggantikan Bapepam. Jadi Bapepam di sini hilang gitu ya, tidak ada lagi Bapepam LK, tetapi diganti peran dan fungsinya oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yang khusus memang sebagai pengawas yang memonitor, mengawasi jalannya aktivitas pasar modal, seperti itu.
Oke, mungkin terkait pasar modal, baik itu dari pengertian, kemudian produk-produk yang dijual, dan juga sejarah pasar modal itu sudah kita bahas ya. Juga pihak-pihak penunjangnya ya, pihak-pihak yang mendukung aktivitas pasar modal itu sudah kita bahas. Mungkin jika ada pertanyaan atau saran atau masukan dari teman-teman semua, silahkan chat di kolom komentar. Insya Allah mungkin nanti akan kita diskusikan dan akan kita bahas bersama. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bersedia menyimak video berikut ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.